abadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Setiap hembusan napas kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Setiap kesempatan hidup kami pagi hari ini adalah penyertaan-Mu pada hidup kami Tuhan. Kau begitu baik Tuhan, Kau teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan kami Tuhan untuk datang menghampiri datamu Tuhan. Pagi hari ini kami berserta jemaat-Mu Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan, ingin memuji Engkau Tuhan, ingin memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau-lah satu-satunya yang layak kami puji, satu-satunya yang layak kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan, Pentakosta-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan jamahan-Mu, merasakan lawatan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di hati kami Tuhan. Bertatalah lagi di dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau-lah yang kami butuhkan dalam hidup kami. Engkau-lah yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini bertatalah Tuhan. Kuasailah seluruh hidup kami. Kuasailah seluruh hati kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau-lah yang berkuasa, Engkau-lah yang bertata di ruangan ini, Engkau-lah yang bertata di hati kami Tuhan. Kami bersatu hati. Kalau saat ini masih ada kuasa yang mengganggu, kuasa yang ingin menghalangi ibadah ini, kami bersatu hati. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil kuasa-Mu Tuhan, kami usir keluar, kami usir dari ruangan ini segala kuasa yang ingin mengganggu ibadah ini Tuhan. Bertatalah Tuhan, berkuasalah Tuhan. Kami siapkan hati kami,
Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, terutama juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar kami semua bisa menjadi bukan cuma pelaku pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap menerima lawatan Tuhan? Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berikan kata dengan iman. Katakan siap menerima lawatan Tuhan. Katakan kanan kiri. Karena gerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Kita minta Roh Kudus akan mengubah setiap mulut, hati dan pikiran kita untuk menjadi baru. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bimbing hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Ibu kasih kudus dan kasih bangsa bagiku. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku, makanya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawakan Allah sekarang. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bimbing hati dan pikiran dengan api urapan-Mu. Ibu kasih kudus dan kasih bangsa bagiku. Sama-sama kita katakan. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku, makanya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawakan Allah sekarang. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku, makanya Mari kita akan tuju. di barat, dari utara selatan. Lawakan Sekali lagi kita akan katakan gerakan roh Allah. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawatku, makanya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawakan Allah sekarang. Saya rasa Allah tidak akan melawat umatnya di tempat ini. Karena cara saudara menyanyi yang masih ingat sama bantal dan guling di rumah. Ya, oke, tolong lampunya nyalakan satu Niko supaya agak terang. Nah, lihat kiri kanan dulu, belakang sudah nyala satu. Kasih give five sama kiri kanan saudara, kasih give five dulu. Ya, oke. Ya, kita janjian dulu. Gerakan roh Allah di sini. Yang pertama tuh di mana? Timur. Timur kita janjian. Sana, sini, sana atau sini? Mana dulu? Ya, ayo. Ya, semua. Di timur, terus di barat. Nah, waktu saudara utara kan ke sana. Tapi waktu selatan, yang depan noleh yang belakang jangan noleh. Supaya tunjuk-tunjukan. Ya, coba. Di timur, di barat, dari utara. Coba. Baris satu yang ganjil, ya.
Noleh, belakangnya enggak. Coba perhatikan dulu sekarang. Yang mana yang noleh? Yang mana yang noleh? Ya, gitu ya. Oke, ya, oke. Yang sana gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu? Do I have to speak in English or in Chinese? Di timur. Ayo ya. 2, 3. Di timur. Dari utara. Ya, Brian nyanyi dong ya. Jangan tuh. Dari selatan jangan cuma noleh begini. Kalau sebelah saudara cuma, depan saudara cuma noleh, tepuk dia. Aku nih di belakangmu, begitu ya. Coba praktek dulu, yang mana yang menghadap ke belakang? Ya. Brian menghadap ke sana. Salah. Gimana sih? Ya dah, atur dah sendiri dah. Di timur, di barat, dari utara. Lawatan Allah gerakan 1, 2, 3 gerakan Allah. Waktu gerakan saudara ada yang nyanyi cuma gini. Gerakan badan saudara, gerakan begini ya, serempak. 2, 3 gerakan Allah terjadi di sini. Satu, 1, 2, 3. Belum. Musik dulu. Musiknya enggak pas. Naik 1. 1, 2, 3. Gerakan roh Allah. Matikan LCD-nya. Allah lakukan melawat umatnya. Dari utara selatan, lawatan Allah gerakan terjadi di sini. Allah lakukan melawat timur, Di barat, dari utara selatan, lawatan Allah gerakan roh Allah. 1, 2, 3. terjadi di sini. Allah lakukan melawat umat timur. Di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah. Lawatan Allah, lawatan Lawatan Allah sekarang. Ya, sekarang stop musiknya, tanya kiri kanannya. Kamu sudah berkeringat? Tanya. Ya, kamu sudah berkeringat bagi Tuhan. Oke, begitu baru namanya nyanyi. Haleluya. Dek, haleluya dek. Haleluya, iya. Haleluya, mari kita akan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, nyalakan api Roh Kudus-Mu, bakar setiap kami di tempat ini. Haleluya. bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban.
Haleluya. Datanglah Roh Kudus dalam kehidupan kami, sebab hanya Engkau yang kami rindu. Mengalir penuhi kami, mengalir pulihkan kami. Kuasa-Mu yang hanya sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku langit-langit, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku langit-langit, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Yang bisa mengubah hidup kami hanyalah kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman. Kalau masih ada kuasa gelapan yang coba mengambil benih yang berharga tersebut, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.
Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, perayaan Pentakosta ini sangat penting ya. Sebab dalam Taurat itu ada 3 hari raya yang wajib dihadiri oleh seluruh umat Israel, dan hari raya yang paling puncak ini adalah Pentakosta, tapi zaman itu tidak disebut Pentakosta. Sebab ini hari raya memperingati hari raya yang pertama adalah panen. Mereka berkumpul untuk mengucap syukur atas panen yang mereka terima sepanjang tahun itu. Sekarang kita panen apa? Saudara, setiap kali datang ke dalam rumah Tuhan, saudara ini sebetulnya dalam minggu ini panen banyak. Panen uang, panen kesehatan, panen perlindungan, panen kebahagiaan yang berasal dari Bapa di surga. Yang yakin katakan haleluya. Apalagi kita Pentakosta, kita setahun ini, saudara boleh memikirkan setahun di belakang, mulai dari tahun lalu sampai tahun sekarang, pasti Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Yang kedua, mereka dulu merayakan Pentakosta ini karena memperingati penerimaan datangnya Taurat Tuhan, 10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa, dan mereka memperingati ini dengan luar biasa. Nah, kita sekarang juga memperingati bukan hanya turunnya Taurat pada hari ini, tetapi setiap hari saudara bisa membaca Alkitab itu di rumah saudara. Haleluya. Dan yang ketiga tentunya untuk era perjanjian baru, ini pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Zaman perjanjian lama ada Roh Kudus tapi tidak dicurahkan secara luar biasa. Dan kita yakin makin tahun makin mendekati kedatangan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan makin dahsyat. Sebab itu yang kita perlukan untuk mengalahkan roh-roh kegelapan. Haleluya. Makanya tadi saya ajak saudara menyanyi dengan semangat. Sebab kalau saya khotbah dan nanti kita berdoa, tetapi depannya saudara gagal mencangkul tanah hati saudara, makanya tadi saya bicara agak sedikit lebih keras, dan itu firman Tuhan ya, itu firman Tuhan. Kalau saudara gagal mencangkul di depan, maka benih firman Tuhan tidak akan tertabur dengan baik, dan saudara ke depan menjadi orang yang begitu-begitu saja, tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita membaca bersama dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Sama-sama saja kita baca. Yang di rumah, Tuhan memberkati. Bagi yang menyaksikan, puji Tuhan, minggu ini subscriber di Gereja Kristus Jawaban GKJ Family sudah mencapai 1.000, 1 kilo. Tepuk tangan saudara ya, luar biasa sekali ya, haleluya. Yang di rumah juga ikut membaca, yang menyaksikan lewat YouTube maupun First Media. Kisah Rasul 2, 1 sampai 4. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bagi saudara yang datang kemarin dalam doa malam, saya menjelaskan sedikit di mana pada situ lalu orang-orang yang ada di luar dari berbagai macam suku dan bangsa
Ya. Karena Yerusalem itu pusat perdagangan, mereka bingung, loh ini kok bisa ngomong bahasa kami? Itu karena suara mereka 120 orang itu begitu keras. Ya, tentu yang pertama dibaptis dengan Roh Kudus, pertama kali dibaptis mereka akan berkata dengan bahasa lain dengan suara yang keras, tetapi tidak semuanya, karena kalau orangnya memang kalem. Saya dulu pernah punya seorang jemaat, mungkin sudah tahu, Dr. Lukas Yonobudi, dia orangnya kalem sekali, kalem ya. Jadi waktu dipenuhi Roh Kudus dia juga tidak dengan suara yang keras, tapi begitu ya, kalem. Tentunya tidak semua, tapi saya katakan 90% mereka mengeluarkan suara yang keras seperti waktu kita CG itu. Oke, kita akan periksa sini sesuai janji saya kemarin ya. Ayat yang kedua, tiba-tiba ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Angin. Ada 7 lambang Roh Kudus, salah satunya adalah angin. Nah, tolong saudara jawab yang di atas juga. Apa warna angin? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Maaf saya kelupaan, minggu ini ada banyak LCC yang memasukkan nama anggota yang kira-kira dapat 100, tapi saya WA kembali LCC-nya, kamu berarti nggak dengar rekaman YouTube-nya ya. Hanya ada 2 yang menang, mari maju ke depan segera. Ibu Trifosa dan Saudari Rani ya, maju dulu ya, sambil sudah memikirkan apa warna angin ya. Maju naik lagi sedikit ya. Oke, tepuk tangan saudara ya, biar nafasnya makin segar. Ada yang bisa angkat tangan ya? Kenapa kok merah ya? Ada lagi yang lain ya, Pak Aryono? Orang ditanya warna apa kok jawabnya enggak berwarna? Angkat tangan ya, Pak John. Kan sudah dijawab merah, kenapa kok merah? Oh, sama nyontoh ya. Pak Fendi, alasannya? Berbahagialah saya pakai baju putih ya, yang sebelahnya pakai baju putih, colek kamu suci, haleluya. Ada lagi yang bisa warna apa? Coba yang di atas ada? Ya. Clear. Orang ditanya warnanya apa, kok jawab enggak ada warna. Ada lagi? Iya. Saya harus memberi hadiah kepada David. Warnanya merah, saudara angin. Kok tahu? Kan sudah dijawab. Kalau sudah habis dikerok, lanjutin saudara. Apa habis dikerok warnanya hitam gitu? Ya, David akan mendapatkan hadiah makan di Transmall. Nanti saya yang di depan kasir, istrinya yang bayar, saudara ya. Tidak ada yang pernah melihat angin, tetapi kita bisa merasakan. Seperti sekarang ini sudah merasakan hembusan angin AC, ya. Tapi nggak usah tiup-tiup kiri kanan saudara, nggak usah. Kalau kita dari kemarin hari ini anginnya cukup kencang ya. Apa hanya di rumah saya atau di rumah saudara? Cukup kencang ya. Woi, anginnya bunyinya keras sekali. Kita nggak tahu dia dari mana, tapi kita bisa merasakan. Warnanya apa? Nggak tahu. Demikian juga dengan Roh Tuhan. Kita nggak pernah tahu dia datangnya dari mana, tapi yang pasti dari atas datangnya. Kita tidak bisa melihat seperti orang melihat Allah anak, yaitu Yesus Kristus. Allah Roh Kudus tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi kita bisa merasakan. Kalau memang kita ini dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, hidup kita pasti berbeda. Haleluya. Ya, tidak ada yang pernah melihat angin, saudara ya. Saya ingat waktu saya kuliah di Jogja S3, ada seorang dosen saya yang dia bersaksi pengalaman hidupnya. Dia itu lahir dari keluarga Kristen, tetapi dia itu tidak menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh.
Waktu itu zamannya John Travolta. Aliran apa itu saudara tahu? Disco. Ya, disco. Nah, dia suka disco. Dia suka disco begitu, dosen saya ini ya. Kemudian satu kali waktu dia di lantai disco itu, dia seperti di belakang kepalanya ada kipas angin yang besar sekali. Pas gitu ya, sampai rambutnya zaman dulu kan gondrong. Ingat saudara ya, zamannya Kus Plus itu gondrong-gondrong, rambutnya sampai naik semua. Dia noleh gini, enggak ada kipas angin. Kemudian ke telinganya keras sekali. Ya. Dan waktu itu dia dengar suara yang jelas. Berlutut. Wih, dia dengar suara gitu, dia berlutut saudara. Orang-orang pada jingkrak-jingkrak, dia berlutut. Nah, yang sebelah-sebelahnya kan kaget. Betul ya? Seperti kemarin ada doa satu orang, Niko langsung lari saudara ya. Itu Niko ya tahu sama Pak Fendi ya. Nah, ini dia langsung berlutut di tengah lantai disco, sebelah-sebelahnya bingung ya. Terus suara itu melanjutkan berkata, lepaskan kasutmu. Dia sambil berlutut ngelepas sepatunya itu. Bertobat. Sejak saat itu dia bersaksi, dia bertobat total. Sebelumnya orang Kristen tapi dia ngerokok, ke disco, minum-minuman yang kelas atas ya, cap tikus, cap kecoa begitu saudara ya. Dia bertobat. Terus dia melanjutkan kesaksian sampai kita semua ketawa. Sejak saat itu saudara-saudara dia bilang, dia menjadi hamba Tuhan dan juga dosen. Setiap kali saya berkhotbah, saya tidak pernah pakai sepatu. Sebab dia ingat omongan itu. Buka kasutmu, buka kasutmu. Aku ada di sini. Ya, tetapi saya tidak menghimbau saudara sekarang membuka sepatu. Itu angin. Contoh yang saya ingat soal angin ini ya. Yohanes 3 ayat yang ke-8 mengatakan, angin bertiup kemana ia mau. Ya sesukanya tuh. Engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya, nah ini penjelasannya, salah satu kenapa Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh R besar, roh Tuhan, Roh Kudus. Saudara tidak tahu dari mana datangnya, kemana dia pergi, ya tetapi kita tahu itu ada angin. Dan saudara, kata angin dan kata roh di Kejadian 2 Allah meniupkan roh kepada Adam. Itu punya arti yang sama dengan kata Yunani di Perjanjian Baru angin, dari kata yang sama ruah. Apa penjelasan ruah ini? Melahirbarukan. Waktu Adam sudah dibentuk dari tanah liat oleh Allah Bapa, dia belum hidup. Kemudian Allah mengembuskan roh, itu ruah ke dalamnya. Itu melahirbarukan, dia lahir ya, maksudnya Nah, melahirbarukan ini dapat saya artikan sebagai transformasi rohani bagi kita sekarang. Karena sekarang saudara kan sudah lahir semuanya. Sudah dibaptis? Sudah lahir baru. Sekarang yang kita butuhkan bukan hanya sudah dibaptis. Itu baru awalnya, just the beginning. Sekarang saudara mesti mengalami yang namanya transformasi rohani dalam hidup saudara. Katakan bersama, transformasi rohani. Seperti apa itu? Dulu saudara kalau lihat Alkitab ini cuma dibawa kalau ke gereja. Sekarang saudara cinta, dibaca, direnungkan, dilakukan. Itu transformasi. Dulu saudara ke gereja, datang, duduk, dengar, diam, pulang. Sekarang saudara merindu melayani Tuhan dan lain sebagainya. Transformasi ini harus terus naik
sehingga kita nanti menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan seperti awal penciptaan. Ini ada sebuah kisah lagi, saudara. Ya, orang ini namanya Stuart Hamblen. Siapa dia? Dia ini berteman baik dengan John Wynne. Pokoknya kalau nama-nama John itu saya ingat. Ada yang tahu John Wynne itu siapa? Ya, Pak John Yudiarto tentu mengenal karena dia juga memakai nama siapa, saudara? John. Aktor film yang terkenal John Wynne, film main cowboy. Siapa Stuart Hamblen ini? Dia penyanyi country, ya. Hidupnya kalau penyanyi-penyanyi dunia itu bebas. Main cewek, ngerokok, narkoba, keluar masuk penjara. Ya. Satu kali istrinya ini orang Kristen, dia berkata sama suaminya, tolong aku diantar ke stadion agak jauh. Kenapa? Itu ada KKR, Billy Graham. KKR-nya penginjil terkenal saat itu Billy Graham. Tolong saya diantar. Ya, oke dia mau antar karena dia nggak ada jadwal manggung, diantar. Karena agak jauh, Stuart ini tidak pulang. Kalau pulang pergi ini terlalu jauh begitu. Dia nunggu saja. Palingan berapa lama sih KKR ya? Dia nunggu di mobil, dia ngerokok, dia bawa whisky. Satu kali dia kebelet pipis. Apa itu pipis, saudara? Kencing. Dia turun dari mobilnya, dia ke WC. Waktu dia kencing di WC itu, dia mendengar suaranya Billy Graham ini keras ya, karena zaman dulu kan sampai sekarang juga kalau KKR di stadion kan dipasang speaker yang gede-gede. Yang diomongkan pengkhotbahnya itu semua tentang dosanya dia. Dia sampai kencing itu berhenti ya. Termangu dia. Loh, yang khotbah itu kan tidak mungkin kenal saya. Kok seperti saya ini ditelanjangi? Ya, satu semua dosa yang dikasih tahu. Dan hukuman apa yang akan diterima? Waduh, dia keringatan, saudara. Gemetar dia. Dia tidak kembali ke mobilnya. Dia tunggu di depan toilet. Dia dengarkan terus khotbahnya itu. Nah begitu sesi altar call, dia ini lari ke depan. Istrinya nggak tahu karena itu stadion kan banyak, kan nggak tahu siapa aja yang maju ke depan. Dia lari, Stuart Hamblen itu, dan dia bertobat di sana. Terus dia keluar, ya selesai. Istrinya kan juga keluar. Dia diam-diam aja di mobil. Istrinya merasa heran, tumben suamiku nggak ngerokok. Pulang perjalanan agak jauh. Ya, dia lihat nggak ada bungkus rokok, nggak ada di mobil. Sampai rumah, nggak lama istrinya juga heran, tumben istriku suamiku nggak minum alkohol, whisky, ya. Dan mulai hari itu hidupnya berubah. Stuart Hamblen ini pada saat dia kembali ke mobilnya, menunggu istrinya keluar, hanya dalam waktu 10 menit saja, dia menciptakan sebuah lagu yang sangat melegenda sampai sekarang. Waktu saya mencari lagu ini, saya berkali-kali menyetel dan kata-katanya itu sangat tepat bagi setiap orang yang meyakini. Coba kita dengarkan lagunya ini, matikan lampunya. The chimes of time ring out the news, another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have flown for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened,
I have news for you. It is no secret what God can do, what He's done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Always feel at home, wherever you may roam. There is no power to conquer you when God is on your side. Just take Him at His promise. Yang tahu bahasa Indonesianya, Kurnia nyanyikan bersama-sama. Tak secret what God can do. Nyanyikan bahasa Indonesia. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, He'll pardon you. tak tersembunyi kuasa Nanti saudara waktu setel lagi besok YouTube-nya atau pulang, saudara nyanyi dengan iman saudara. Coba kita nyanyi kurnya yang di depan. Tak tersembunyi, lebih keras. Kuasa Allah, ini yang penting, sekarang yang penting. Kalaulah ditolong, saya juga. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami problema dalam kesehatan saudara, dalam keuangan saudara, dalam rumah tangga saudara. Problema apapun yang saudara hadapi, saudara nyanyikan ini. Kalau lain ditolong, saya juga ditolong. Katakan amin yang keras dong. Kalau lain ditolong, saya juga. Karena tak tersembunyi kuasa Allah. Ini lagu ini luar biasa. Ya. Dan ini menjadi legend sampai sekarang. Hanya dalam waktu 10 menit dia menciptakan lagu ini. Dan sesudah itu dia keluar masuk penjara bukan karena ditangkap, tapi karena dia mentobatkan teman-temannya yang di dalam penjara. Dan akhirnya dia juga menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ini perubahan yang terjadi karena jamahan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Gambar yang pertama angin, gambar yang kedua api. Apa itu fungsi api yang bisa saya jelaskan hari ini? Yang pertama, menghanguskan sampah dosa. Sampah itu makin lama makin numpuk dan menjadi masalah. Kita tahu sekarang di Bali ini, di Denpasar diadakan apa tuh? WTF, ya. Sehingga yang kuliah di Bukit Unut itu semuanya online, yang kerja-kerja di hotel-hotel di Nusa Dua, kalau staff itu work from home, hanya yang penting saja yang boleh ke sana. Dan salah satunya TPA Suong ditutup karena supaya baunya ke delegasi-delegasi yang sekitar 3.000 orang itu, ya 30.000 orang akan hadir. Coba dibacakan Yesaya 4 ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem. Cukup. Apabila Tuhan sudah menghanguskan
Ya, jadi kita tahu api itu kalau saudara punya sampah di sebelah rumah saya yang hantu itu ya, ada beberapa orang yang nakal karena sudah tahu tuh nggak ada penghuninya, suka buang sampah di sana. Itu persis sebelah rumah saya, lama-lama numpuk ya. Dikasih tulisan juga nak mempan, sebab dia buang kan cepat-cepat, mana dia buang sambil melihat tulisan. Misalnya, saudara maaf ya, saudara sering kan melihat tulisan yang kencing di sini apa saudara? Anjing ya. Dia kencing situ, wih anjing, enggak jadi. Kan kalau kencing kan ada berhentinya. Kalau buang sampah itu kan cepet-cepet gini, apalagi sampah kok sampah liar ya. Sampah apa namanya itu ya? Ya pokoknya sampah lah. Dia enggak sempat baca tulisan, makin lama makin numpuk. Caranya gimana? Saya bakar. Tetangga saya suka bakar ya, lama-lama tetap aja ya ada yang buang sampah di sana. Ya, sayangnya saya enggak bisa ngajak ngomong setannya. Mungkin ada di tempatnya yang bisa membantu saya. Ngasih tahu setan yang di sebelah, ngasih tahu ini. Nanti kalau yang buang sampah sembarangan, ya yang buang sampah sembarangan, tegur ya. Setannya begitu. Ya, yang kedua, api itu apa? Memberi kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. The power of the Holy Spirit. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ciri kalau betul saudara ini sudah dipenuhi Roh Tuhan, saudara ini ada kerinduan bersaksi. Untuk apa? Supaya mereka juga diselamatkan seperti saudara. Nanti kita perdalam di bagian yang ketiga, ya. Ada kerinduan, bukannya kita cuek. Berkali-kali saya bilang, kita enggak usah dulu ngomong ke ujung dunia, yang sekeliling dulu nih loh. Siapa? Keluarga besar, teman-teman di kantor, pegawai-pegawai saudara. Saya senang kalau ada bos di sini yang setiap bulan lah ada kebaktian di perusahaannya. Saya enggak perlu dipanggil untuk menjadi pembicaranya, ya, panggil yang lain. Ada fellowship, di penjara aja ada. Itu pelan tapi pasti orang yang tidak seiman dengan kita satu kali akan tertarik. Jadi dua fungsi api, yang pertama menghanguskan sampah. Sampah di sini bukan sampah sembarang, sampah dosa dalam hidup saudara. Kenapa saya mengatakan dosa itu sampah? Sebab dosa itu tidak ada gunanya, malah menggerogoti saudara. Betul? Dan sampah itu makin lama makin bau, kan tidak enak. Yang kedua, memberikan saudara kuasa. Ya, itu fungsi api. Kemudian Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Yang pertama angin, kedua api. Yang ayat yang keempat berkata begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Sekarang apa pengertian Kisah Rasul 2 ayat yang keempat? Yang pertama adalah bahasa dari hidup yang diubahkan. Ya, kita lihat lagi ayatnya. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ada kata lain. Apa lainnya itu? Bahasa dari hidup yang diubahkan. Markus 16:17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Iya. Amin. Hidup yang lama, old life, suka maki, suka bohong, suka ngata-ngatai, suka gosip dan sebagainya, coret. Sekarang kita punya
new life, hidup yang baru. Hidup baru tentu dengan bahasa yang baru. Kalau hidup baru dengan bahasa yang lama, itu namanya menaruh anggur baru dalam kirbat yang lama. Kirbatnya jebol, enggak bisa. Seperti saudara misalnya ada yang memakai baju baru. Tentu saudara tidak baju yang lama dipakai, kemudian dirangkep baju yang baru. Saya tidak bilang kaos dalam ya, baju. Tidak seperti itu. Yang lama pinggir, yang baru semuanya baru. Masa saudara pakai baju baru, 3/4 baru, 1/4-nya yang lama? Kan tidak ada begitu. Dan salah satu tanda kalau saudara ada roh Tuhan dalam diri saudara, saudara berani mengusir yang namanya roh-roh kegelapan itu. Yang yakin katakan haleluya. Semua hampir ngomong. Nanti prakteknya tak ajak ke sebelah rumah saya. Kenapa emak-emak di China itu encim-encim? Mereka bisa mengusir setan meskipun tidak dengan suara yang keras. Kenapa saudara? Karena mereka punya iman yang besar. Bukan yang kuat, tapi iman yang besar. Kemudian yang kedua, kenapa kok kalau setannya diusir sama encim-encim itu setannya keluar? Kenapa saudara? Karena setannya takut dibully sama teman-temannya. Kamu beraninya ngelawan siapa? Encim-encim. Sama sudah di kendaraan, naik kendaraan di jalan raya. Misalnya Pak Anggi, serempet. Yang terempet encim-encim mak-mak. Ya, berhenti, Pak Anggi marah. Terus encimnya lebih marah. Diterusin atau Pak Anggi tinggal? Dibunuh katanya. Sadis-sadis di tempat ini ya. Ya, cim-cim tinggal aja. Ya, misalnya laki itu sama laki debat, kadang bisa pukul-pukulan. Tapi kalau makanya di jalan raya itu yang berkuasa tuh emak-emak. Mama di tempat ini katakan haleluya. Tidak termakan pancingan saya. Kalau langsung ngomong haleluya berarti saudara lah pelakunya ya. Kalau di jalan emak-emak itu lebih galak. Kaum pria betul? Ya, di sini tidak ada kaum prianya ya. Sini semua itu Pak itu trio, 3 Trimusketeers ya, Pak Martin, Agus, Pak Fendi. Itu 3 orang itu nanti kalau ke surga gandengan begitu terus. Nomor urut 1, 2, 3. Itu hari ini dia berubah jadi apa saudara? Encim. Ya, mereka akan mengusir setan dan berbicara dalam bahasa yang baru. Apa nih? Bahasa dari hidup yang berubah. Kalau saudara dulu janji sama orang gak ditepati, sekarang janji ditepati. Nanti ya kita ketemu di sana yang sepele, hari Rabu jam 10, orangnya udah datang jam 10 kurang, ya kita datangnya jam 12. Kan saya pernah bilang saudara, kenapa Pak Susanto itu demikian luar biasa? Klendisnya itu ada cabang di seluruh Indonesia. Pertama saya janji dengan stafnya, kita ketemu di gereja Senin jam 9. Jam 9 kurang 10 saya mau berangkat dari rumah, stafnya sudah WA. Saya sudah di lokasi Pak, stafnya. Minggu depannya saya janjian dengan bosnya, karena dia mau finalisasi. Saya janji Senin jam 9. Saya berpikir, saya bilang sama Nathan, kita editnya di gereja saja, jangan di rumah saya. 8:30 saya berangkat dari rumah, cuma 5 menit sampai di gereja. Saya melihat mobil harga 2 miliar lebih di depan gereja, saya sudah bisa nebak, oh pasti ini. Kan bukan mobil saya toh saudara. Kalau saya punya mobil 2 miliar ya saya sudah jadi kaki tangannya Harvey Muiz. Jangan dilaporkan. Dia sudah datang 8:30. Saudara kalau janji sama orang, bulan depan ya tak bayar utangnya, genapi itu saudara. Halo? Betul? Genapi. Jangan sampai sudah setahun tidak digenapi.
Genapi. Itu yang sepele. Kalau yang sepele saja kita suka, nanti jam 10 ya, sudah datang 10 seperempat, setengah 11, sudah ngolor-ngolor. Nanti untuk janji yang lebih besar, saudara ngolornya sampai setahun. Saudara mesti berubah, dimulai dari berkata-kata yang benar dulu. Haleluya, itu bahasa hidup yang diubahkan. Bahasa-bahasa lain itu artinya begitu. Yang kedua, belum. Sebelum Roh Kudus turun, Petrus mengucapkan bahasa penyangkalan. Ya toh? Waktu Tuhan masih ada, Roh Kudus kan belum turun. Menjelang Yesus mati malah dia menyangkal Yesus 3 kali. Nyangkalnya bukan sama petinggi-petinggi, sama budak, perempuan kecil. Wah, aku udah kenal kok. Loh, kamu rasanya salah satu dari kelompok. Enggak, kamu salah orang. Misalnya dipanjangkan begitu. Disangkal sampai 3 kali. Tetapi sesudah dia dipenuhi dengan Roh Tuhan, woi, sekali sudah lihat gambarnya khotbah 3.000 orang dibaptis. Sekarang terbalik, 3.000 kali khotbah 1 orang aja dibaptis. Dulu sekali berkhotbah 3.000 orang dibaptis. Ya, bahasanya luar biasa. Kenapa? Mengucapkan bahasa perkataan firman Tuhan. Dan inti khotbah Petrus yang membuat 3.000 orang bisa dibaptis sekali dia khotbah itu apa, saudara? Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ya. Kemudian yang kedua, bahasa lain ini kita bahasa kesaksian. Nah, ini lanjutkan tadi poin yang kedua. Kalau kita ketemu ke orang lain, tidak membahasnya Harvey Muiz, Dewi Chandra, kasus pembunuhan 3 tahun lalu, itu terus yang diceritain. Saya ketemu saudara, tadi pagi misalnya ketemu David, saya bilang, David, Bali United menang loh 3-0 sama Persib. Ya. Tapi ini orang lain atau bukan? Bukan, dia saudara saya. Colek kiri kanan saudara, supaya tenang hatinya, kasih tahu kamu saudara saya. Soalnya habis ini penyembahan saudara, dan penyembahan itu saudara tidak mencuri barangnya saudaranya sebelahnya. Ya, saya nggak mau kejadian di gereja lain kita lagi asik menyembah Tuhan, sebelahnya gerayang-gerayang dompet atau tas saudara bahaya. Sekali lagi, supaya saudara ini aman. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu saudara saya. Pak, hati-hati loh Pak, meskipun istri harus dikasih tahu juga. Ya, karena juga ada di tempat ini istri yang mengambil dari suaminya. Dompetnya bisa digerayangi, bahaya itu saudara. Bahasa kesaksian ke orang lain. Orang-orang mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa mereka. Kita kemarin sudah mendengar penjelasannya yang kita baca bersama. Itu berbicara tentang Tuhan yang ajaib. Jadi kalau saudara saksi sama orang lain, jangan ceritain itu semua tentang diri saudara. Saudara ceritakan siapa subjeknya. Subjeknya itu adalah Tuhan Yesus. Kamu tahu enggak? Dulu saya sedikit-sedikit itu suka maki. Di jalan maki-maki, di rumah istri, suami, anak, bahkan orang tua juga enggak luput dari makian saya loh. Tapi sekarang Tuhan menjamah saya. Saya tidak memaki mereka, malah saya yang dimaki. Nah, ya, Tuhan menjamah hidup saya. Itu bersaksi. Saudara, ketemu banyak orang misalnya, ya kerja apa, mendengar teman saudara sakit. Saudara saksi. Sakitmu apa? Saraf kejepit. Loh, saya dulu tuh mengalami saraf kejepit. Berbulan-bulan sampai kesemutan. Terus gimana sembuhnya? Iya tentu kita berobat, fisioterapi, tetapi itu bukan kuncinya. Pasti dia akan tanya. Terus kunci utamanya apa? Betul saudara? Betul enggak?
Jangan lalu saudara jawab, oh itu setiap hari saya ambil uang $100, saya gosok-gosokkan di leher saya. Obat saya minum, fisioterapi saya jalankan. Tetapi itu bukan yang utama saya berdoa kepada pencipta saya dan pencipta kamu juga. Haleluya, sebab penciptanya saya dan penciptanya kamu tuh sama. Kalau beda berarti saya bukan dari monyet, kamu dari monyet, kan begitu. Lalu habis itu saya ditampak mulutnya. Pencipta kita sama, oh iya siapa? Langsung saudara masuk. Ya jadi saksi nggak usah panjang lebar atas bawah, dari TPA Suwung, Persib Bandung, Bali United apa, lama-lama hilang sudah omongan saudara. Tapi ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, itu namanya bicara dengan bahasa-bahasa lain. Kita bukan hanya berdoa dalam bahasa roh, tetapi pengejawantahannya itu apa? Ya, yang pertama saya ulangi, saudara, bahasa dari hidup yang diubahkan, berubah, janji ditepati, ya meleset sedikit 5 menit tidak apalah, jangan melesetnya 1 jam, setengah jam atau tidak jadi. Saya ini sudah 2 kali dapat janji-janji PHP mau diajak ke Israel, ya. Lalu kalau sekarang ada yang janji mau ngajak saya ke Israel, saya akan menolak dengan keras saudara ya. Saya tidak mau mati konyol di sana, karena saya bukan sukarelawan. Ya, nanti saya dikiranya orang dari Hamas. Ya. Oh gitu ya Pak. Iya, wajah saya ini mirip-mirip Hamas saudara. 2 orang berjanji saya membawa ke tanah suci kita Israel, tidak ada PHP. Kemudian yang kedua, bahasa kesaksian ke orang lain. Colek kiri kanan saudara, terakhir katakan belajar bersaksi. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari naikkan suara saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
Haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam bersamamu. Ku jalan, ya Roh Kudus, bertatalah lebih
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, si Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Mari kita pujikan lagu ini. Mari kita pujikan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih Yesus, bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Memberkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah api Roh Kudus ini tetap kami jaga menyala dalam hidup kami. Berkati para pemain musik yang melancarkan penyembahan kami. Anugerah-Mu dilimpahkan dalam setiap pelayan Tuhan pada hari ini. Pulanglah membawa damai Allah, sukacita surgawi, berkat-berkatnya yang luar biasa dalam kehidupan mulai sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kami kedua kalinya. Terima kasih, terima kasih. Mari ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah